Di antara kedua saham ini, mana yang akan Anda pilih? Pegas atau PGEO? Sobat sahamku, perusahaan gas alam Pegas dan perusahaan energi geotermal PGEO memiliki potensi yang berbeda-beda dan memainkan peran yang penting dalam masa depan energi. Namun, seberapa menjanjikan suatu sumber daya energi sebagai energi masa depan sangat tergantung pada berbagai faktor, termasuk lokasi geografis, teknologi yang tersedia, dampak lingkungan, dan keberlanjutan jangka panjang. Berikut adalah beberapa pertimbangan untuk masing-masing sumber daya energi. Pertama, investasi dalam saham gas alam memiliki keuntungan stabil dari permintaan yang konsisten, tetapi juga rentan terhadap fluktuasi harga dan pengaruh regulasi. Sedangkan investasi dalam saham energi geotermal menawarkan keuntungan sebagai sumber energi bersih dan stabil biaya bahan bakar, namun terbatas pada lokasi geografis yang sesuai dan memerlukan dana investasi awal yang tinggi. Kedua, gas alam adalah salah satu bahan bakar fosil yang paling bersih dan efisien. Gas alam dapat digunakan untuk menghasilkan listrik, memasak, dan memanaskan bangunan. Sedangkan geotermal menggunakan panas bumi bawah permukaan bumi untuk menghasilkan listrik atau energi panas. Geotermal adalah sumber energi yang bersih dan berkelanjutan karena tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca. Ketiga, gas alam adalah sumber daya terbatas dan menghasilkan emisi gas rumah kaca saat dibakar, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan batu bara atau minyak bumi. Keberlanjutan geotermal sangat tergantung pada lokasi geografis yang cocok, seperti daerah dengan aktivitas geotermal yang tinggi, seperti patahan tektonik atau zona vulkanik. Investasi awal untuk pembangkit listrik geotermal sangat tinggi, tetapi dalam operasionalnya relatif murah. Sobat sahamku, kali ini saya akan mengajak Anda melihat prospektus dari emiten geotermal atau PGEO dan emiten energi Pegas. Saya akan membuat perbandingan kedua emiten energi ini dari segi kinerja historis pendapatan dan labanya, kemudian aset dan liabilitasnya, serta kemampuan kedua perusahaan ini mencetak laba di setiap lembar sahamnya. Sebagai catatan, dikarenakan saham geotermal ini baru, pasti kinerja historisnya tidak sejauh saham Pegas. Setidaknya dari data historisnya ini, kita bisa mengukur dari rasio pertumbuhannya saat ini sebagai bahan proyeksi di masa depan. Mari kita mulai. Dari rasio pertumbuhan asetnya, Pegas rata-rata tumbuh 4,4% per tahun, sedangkan PGEO tumbuh rata-rata 11,4% per tahun. Sampai dengan kuartal kedua ini, total aset Pegas mencapai 113,182 triliun, sedangkan PGEO mencapai 43,392 triliun. Untuk beban liabilitas Pegas mengalami rata-rata kenaikan 6,9% per tahun, sedangkan PGEO beban liabilitasnya menurun 22%. Dari sisi ekuitas Pegas rata-rata tumbuh 3% per tahun, sedangkan PGEO tumbuh 44,4% per tahun. Sampai dengan kuartal kedua, ekuitas PGAS sebesar 46,806 triliun, sedangkan PGEO sebesar 28,523 triliun. Selanjutnya dari sisi rasio hutang terhadap ekuitas, Pegas berada di rasio 1,2 kali dan PGEO berada di rasio 0,7 kali. Sedangkan kemampuan keduanya dalam membayar atau mengurangi beban liabilitas, Pegas rata-rata mampu mengurangi beban liabilitas sebesar 11,4% per tahun, sedangkan PGEO 46,4% per tahun. Sekarang mari kita amati rasio besaran laba yang dihasilkan terhadap pendapatan kedua perusahaan ini. Pegas menghasilkan rasio laba kotor terhadap pendapatan sebesar rata-rata 26%, sedangkan PGEO 58%. Sedangkan dari sisi rasio laba bersih terhadap pendapatan, PGAS memperoleh 17% laba bersihnya dari total pendapatan, sedangkan PGEO 67,4%. Selanjutnya, seberapa besar laba bersih keduanya memberikan pertumbuhan terhadap ekuitas dan asetnya. Sobat sahamku, rasio laba bersih terhadap total ekuitas, Pegas memberikan imbal hasil rata-rata sebesar 4,3% dan PGEO sebesar 10% dari total ekuitas yang dibelanjakan. Sedangkan rasio laba bersih terhadap pertumbuhan aset, PGAS berhasil menumbuhkan 2% dari total aset, PGEO sebesar 5,8% dari total asetnya. Sobat sahamku, kedua perusahaan ini mampu menghasilkan laba di setiap lembar sahamnya rata-rata sebesar 103 untuk Pegas dan Rp65 untuk PGEO.
Sedangkan apresiasi pasar saat ini rata-rata kedua perusahaan ini berada di PE rasio 14,6 kali untuk Pegas dan 13,9 kali untuk PGEO. Selain dari sisi historis kinerjanya, beberapa sisi lain juga perlu ditinjau adalah analisis tren pasar saat ini, dan bagaimana tren tersebut dapat mempengaruhi valuasi kedua saham. Apakah investor sedang mencari peluang di sektor energi terbarukan seperti geotermal? Sobat sahamku, semua ini tentang keberlanjutan bisnis energi, tinjauan risiko, dan volatilitas yang terkait dengan kedua saham ini. Apakah saham energi geotermal lebih stabil atau memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan saham energi gas? Bagaimana faktor-faktor eksternal seperti fluktuasi harga energi dapat mempengaruhi saham-saham ini? Demikian analisa prospektus tentang peluang investasi di perusahaan gas dan geotermal. Semoga bermanfaat. Salam investasi.